Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selima Linda, NIM 1915069 dari kelas BKPI 4C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang statistik inferensial. Pembahasan yang akan saya bahas dalam video ini yang pertama pengertian, yang kedua hipotesis penelitian, yang ketiga kriteria pengujian, dan keempat pengujian hipotesis penelitian. Pertama, saya akan membahas pengertian statistik inferensial, yaitu merupakan teknik yang digunakan untuk mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri dari suatu populasi. Statistik inferensial ini juga bisa diartikan sebagai statistik penarikan kesimpulan. Statistik inferensial ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memberikan analisis yang lebih mendalam. Yang kedua, bisa digunakan untuk menarik kesimpulan pada tingkat populasi. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Hipo yang artinya sementara dan tesis artinya dugaan. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena belum terbukti akan kebenarannya. Jadi harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dengan data yang telah ditumpulkan dengan melalui penelitian. Hipotesis penelitian ini mempunyai jenis-jenis. Jenis-jenis hipotesis ini ada dua. Yang pertama, hipotesis nol atau H0, yaitu menerangkan tidak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lainnya. Contoh, tidak ada pengaruh layanan bimbingan klasikal terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 di SMAN 1 Tempilang. Yang kedua, hipotesis alternatif, yaitu menunjukkan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, terdapat pengaruh layanan bimbingan klasikal terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 di SMAN 1 Tempilang. Hipotesis ini juga mempunyai macam-macam. Macam-macam hipotesis di sini ada 3 macam. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu penelitian tidak membuat perbandingan variabel pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel dengan variabel yang lain. Hipotesis deskriptif hanya memberi gambaran tentang sampel penelitian. Contohnya, mahasiswa yang aktif berorganisasi memiliki IPK yang tinggi. Yang kedua, hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel. Artinya variabelnya sama, hanya saja populasi sampel atau keadaan yang berbeda. Ketiga, hipotesis asosiatif, artinya sebagai jawaban sementara atas hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, ada hubungan antara status perkawinan dan tingkat kepercayaan diri seseorang. Selanjutnya, kriteria pengujian. Kriteria pengujian yaitu bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol atau H0 dengan cara membandingkan nilai A atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah arah pengujian. 1. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada positif atau negatif dari A tabel. Yang kedua,
Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau nilai negatif dari A tabel. Selanjutnya, kriteria pengujian dalam bentuk gambar. Seperti yang telah dijelaskan di bawah ini, saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur pengujian yang didasarkan pada data, sampel, dan teori probabilitas untuk menentukan apakah suatu hipotesis merupakan pernyataan yang masuk akal atau tidak. Pengujian hipotesis ini memiliki jenis. Yang pertama, uji parametrik, yang dilakukan apabila distribusi data atau parametrik populasi tersebar dengan tidak normal. Yang kedua, uji non-parametrik, yang dilakukan tanpa dipengaruhi oleh sebaran distribusi data, apakah normal atau tidak. Pada umumnya uji ini dilakukan dengan pada jenis nominal atau ordinal. Langkah pengujian hipotesis antara lain: yang pertama, merumuskan hipotesis yang akan diuji, yaitu hipotesis atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Dan yang kedua, pilih tingkat signifikansi atau A. Tingkat signifikansi yaitu probabilitas menolak hipotesis 0 bila mana hipotesis tersebut adalah benar. Yang ketiga, memilih statistik uji, yaitu nilai yang dihitung menggunakan data sampel untuk menentukan apakah menolak hipotesis 0 atau tidak. Jenis statistik uji yaitu uji Z, uji T, uji F, uji kuadrat X pangkat 2, uji R, dan lain-lain. Yang keempat, rumuskan pengambilan keputusan, yaitu pernyataan yang mengenai kondisi di mana hipotesis 0 ditolak dan kondisi hipotesis 0 diterima dengan kritis. Yang terakhir, membuat kesimpulan. Hanya itu saja yang dapat saya bahas dalam materi statistik inferensial ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.